Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam ucapan syukur kami boleh menikmati sukacita dalam ibadah minggu pagi ini. Saat ini kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami bermohon kepadamu, ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, juga memakai hamba-Mu ini yang terbatas menjadi alat Tuhan di mana firman-Mu disampaikan. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dalam 1 Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai ayat 14. Dengarkan bagian Alkitab ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-muridlah yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Shalom. Damai di hati. Hari Minggu ini kita bersyukur Tuhan perkenankan kita beribadah di rumah gereja. Dan dalam persekutuan ibadah minggu ini
Kita diajak untuk merenungkan bagian Alkitab seperti yang kita baca yang tadi di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Saudara-saudara, setelah kebangkitan Yesus, kalau kita membaca Injil Yohanes ada 3 kali penampakan. Ya. Pertama kepada Maria Magdalena, ya. Kalau di dalam Injil lain kepada para perempuan, ya. Kemudian kepada murid-muridnya, ya, di sebuah tempat yang tertutup, ya. Dan kemudian penampakan yang ketiga seperti halnya pembacaan kita sekarang, ya. Tapi kalau kita memperhatikan baik penampakan yang kedua, ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul, ya. Kalau membaca pasal 20 ayat 19, ciri-cirinya mereka saat beribadah. Karena itu pada hari Minggu, hari pertama, toh, ya, dalam suasana bersekutu. Ya. Tapi kalau kita membaca penampakan Yesus di dalam pasal 21 ini, ya, penampakan Yesus itu terjadi di pantai Danau Tiberias, ya, atau Danau Galilea, ya. Tuh pernah pi Israel so pernah lihat, karena pendeta so 2 kali pi di sana. Tuh, Pak Venje tuh so pergi ke sana, ya. Dan biasanya kalau berkunjung situ dan bilang makan ikan Petrus, padahal ada ikan Petrus, cuma karena Petrus, tuh, ya. Artinya saudara-saudara, di sini Yesus menampakkan diri, ya, saat melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya, ayat 3, Simon Petrus mengatakan pada murid-murid lain bahwa dia pergi untuk menangkap ikan. Ya. Dan demikian pula murid-murid yang lain mengikutinya. Saudara-saudara, adapun setiap penampakan Yesus, kehadirannya tidak sekedar memperkenalkan diri. Namun setiap tindakannya itu selalu menghadirkan sebuah pesan dan pemaknaan yang dalam. Baik kepada para muridnya, tetapi juga kepada kita semua gereja masa kini. Ya. Gereja yang hidup di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, ya. Dan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang hadir dalam setiap keadaan, ya. Adalah Yesus yang bukan hanya hadir dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah, tetapi Yesus juga yang hadir dalam keseluruhan aktivitas kita sehari-hari, termasuk dalam situasi pekerjaan, ya. Karena itu senang, karena ibadah yang kita rumuskan sekarang ini bukan hanya dalam bentuk ritual, ya, ini orang pemahaman tentang ibadah, tetapi juga dalam bentuk aktual kehidupan yang nyata sehari-hari. Itulah persembahan hidup, ya. Yang jadi soal saudara-saudara, ya, mungkin bukan cuma soal murid-murid orang lain, ya. Seringkali kita hanya mau menerima Tuhan itu hadir dalam tiap ibadah kita. Betulnya tidak salah, karena ada firman Tuhan bilang tuh, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, ada pujian, ada doa, ada firman, Tuhan hadir di situ.
Tapi seringkali tanpa sadar kita mau mengatakan Tuhan tidak ada di tempat-tempat yang lain. Ya, padahal pandangan ini tidaklah tepat. Ya. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu dapat hadir dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan. Ya. Kita menurut kehendaknya. Ya. Demikian pula saudara-saudara dengan murid-murid Yesus. Ya. Mereka sangat peka dengan kehadiran Yesus saat mereka berkumpul dalam persekutuan. Memang so siap-siap. Tapi saat ada di dalam keseharian mereka, ternyata mereka kurang peka. Ya. Di ayat 4 ada bilang, Yesus sudah berdiri di pantai. Ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Barulah setelah Yesus menyapa mereka, dan kemudian Yesus melakukan sebuah keajaiban, sebuah mujizat, salah seorang di antara murid kemudian mengenalnya. Ya. Lalu Petrus kemudian dia pakai DP baju, kemudian dia balumpah, ya, terjun ke danau. Karena ada yang murid, Tuhan itu. Nah saudara-saudara, yang menarik kalau kita mengikuti penampakan murid di kedua itu, terutama kepada Thomas pasal 24, Yesus sudah mengatakan di sana, berbahagialah orang mereka yang tidak melihat namun percaya. Pasal 20 ayat 29. Tapi pada penampakan yang ketiga, Yesus justru menyapa mereka, bahkan melakukan mujizat terlebih dahulu, baru orang kenal. Ini jadi pertanyaan saudara-saudara, apakah murid-muridnya ini termasuk orang-orang yang gagal paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus? Apa yang sudah diajarkan Yesus? Jawabannya mungkin sekali, ya. Kalau orang ingat tuh cerita perempuan-perempuan demikian, ya, ketika berita kebangkitan disampaikan, takut, sedih. Dorang lupa bahwa berita tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga itu sudah disampaikan dalam kitab suci. Ya. Sudah disampaikan kepada mereka. Dan saudara-saudara, menjadi pertanyaan kepada kita, apakah seperti halnya murid-murid ini, apakah kita juga seringkali seperti murid-murid ini, kita menjadi orang Kristen hanya percaya kepada Yesus kalau orang melihat mujizat. Kalau ada keajaiban, baru orang percaya. Apakah seperti itu kekristenan kita? Bagaimana dengan Yesus yang menderita? Ternyata saudara-saudara, kesaksian Alkitab, ketika Yesus menderita, murid-murid tumingkas, lari. Ya. Malah ada yang menyangkal, karena takut menderita sama seperti halnya Yesus. Ini harus menjadi perenungan kita, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang orang lihat kalau, kenapa ada kebangkitan, ada penampakan, biarlah susah orang pergi hukuk sana. Atau orang masih seringkali seperti itu. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Yesus menyesuaikan saja dengan keyakinan murid-muridnya, agar supaya mereka percaya? Jawabannya tidak. Tapi saya kira kembali ke maksud awal, seperti yang pendeta sudah katakan, apa yang dibuat, setiap tindakannya selalu ada makna dan pesan yang mendalam yang hendak disampaikan Yesus, baik kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada setiap orang yang mengikutinya. Nah, penampakan Yesus kali ini justru ingin membuka kesadaran murid-muridnya
bahwa Yesus dapat hadir dalam situasi apapun. Ya. Begitu orang berpemahaman tentang Tuhan. Dia tidak bisa kita batasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dan Yesus pun tahu bahwa di setiap keadaan, di setiap kerja kita, ada saat baik, ada saat-saat sulit. Ya. Tuhan tahu, karena dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dia tahu kalau orang sok kerja-kerja, sok banting tulang bekerja keras, dan kemudiannya tidak dapat apa, dia tahu. Dia tahu ini orang Kapitu ini so berapa bulan belum dapat ikan. Tuhan tahu. Karena kehadirannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, seperti para murid, saudara-saudara, yang menangkap ikan sepanjang malam, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yesus tahu. Dia tahu apa yang terjadi, apa yang dialami mereka. Tapi apa yang kita lihat dalam pembacaan ini? Hanya dengan perkataannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Cuma ada yang DP kata-kata. Apa sebenarnya artinya ini? Ini mau menunjukkan baik kepada murid-murid, tetapi kepada siapa saja, bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Ya. Dan dia berkuasa bukan hanya di setiap kehidupan kita, tetapi dia juga ada dalam pekerjaan kita. Ya. Jadi tidak tepat, saudara-saudara, kalau orang bilang Tuhan cuma ada di gereja. Dalam pekerjaan kita Tuhan juga hadir. So itu kalau orang kerja tuh betul, jangan jawab bato, jangan badusta. Tuhan tahu. Jujur dalam pekerjaan, bertanggung jawab. Karena apa, saudara-saudara? Sama seperti Ayub katakan, Tuhan memberi, Tuhanlah mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia boleh kasih, dia juga boleh tarik. Baca Ayub 1 sampai 21. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhanlah yang dapat memberkati setiap pekerjaan kita. Tapi juga sebaliknya, saudara-saudara. Tuhan bukan cuma bakasih pada orang, bukan cuma berkati orang, Tuhan juga ambil. Dan dia melakukan itu, dapat melakukan itu. Karena itu adalah kedaulatan Allah. Enter orang bernafas, kalau dia ambil, kelar. Bukan cuma kerja, nafas Tuhan punya kedaulatan untuk itu, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, Yohanes mengajarkan kita tentang 3 hal yang penting untuk menjadi perenungan gereja, perenungan kita sekarang. Apa itu? Percaya, taat, dan bekerjalah. Ya. Sekali lagi, percaya, taat, dan bekerjalah. Ya. Mengapa percaya itu demikian penting? Ya. Ya. So karena penting, Tuhan Yesus menampakkan 3 kali. Tuh, kalau tidak penting, tidak perlu dia menampakkan. Supaya apa? Supaya mereka percaya pada kebangkitannya. Ya. Ya. Tapi belajar dari murid-murid, ada juga lupa. Ya syukur kalau cuma lupa, bisa diperbaiki. Yang bahaya kalau tidak percaya. Itu tuh berbahaya, itu fatal. Ya. Mengapa fatal? Karena firman so bilang hanya mereka yang percaya memperoleh hidup. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi penting sekali ini percaya. Ya.
Karena orang mau hidup bukan cuma pada waktu di dunia ini, tetapi ketika sudah mati kita pun akan menikmati hidup bersama Dia. Percaya. Tuh. Kalau lupa boleh aja perbaiki, tetapi bahaya kalau orangnya percaya. Ya, kita harus percaya. Ya. Yang kedua, bukan hanya percaya tetapi taat, saudara-saudara. Taat artinya bahwa kita ada kepatuhan, ada kesetiaan, ya. Ya. Jangan cuma hanya percaya tapi tidak ada kesetiaan, ya, tidak ada ketaatan. Banyak kali begitu. Kalau dalam bahasa Inggris makanya dibedakan antara to believe dan to trust. Ya. Banyak orang percaya cuma to believe, DP mulu yang percaya. Mengaku percaya, tetapi bahwa dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, no. Ya, karena itu banyak kali cuma mulut tuh memuji Tuhan, maka lakuan hidup tidak memuji Tuhan. Ya, ya. Jadi kita tidak boleh hanya percaya tetapi harus ada ketaatan, ada kesetiaan, ya. Dan saudara-saudara, ciri orang ketaatan adalah apa? Suka badengar. Suka menerima nasihat. Apalagi nasihat firman Tuhan. Ya. Ciri orang tidak setia dengan gampang mulia, keras kepala. Rasa pandai, rasa pangtau itu. Baru satu kata dia sudah tahu itu 10, ya. Padahal lebih hidup tidak seperti yang dia katakan. Ya. Ciri orang yang setia adalah mau mendengar, ya, mendengar dengan hati yang rendah, ya. Dan para murid ini melakukannya, ya. Karena kalau orang baca ini kan tidak ada murid Yesus yang mencela Yesus. Torang sukar lalala ngana te siapa so ngana. Kadang-kadang orang begitu, siapa ngana so mau ba tegor senasihat pot orang. Ngana pe gotso ini begitu. Karena orang tidak mau dinasihati atau diingatkan. Tapi murid-murid tidak. Yang dorang dengar, dorang baking, dan apa yang terjadi, buah dari ketaatan mereka itu diberkati. Ya. Saudara-saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa ikut Dia, setia kepadanya, taat kepadanya, bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah dan gampang, atau segala sesuatu lancar-lancar saja, baik-baik saja. Enggak, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, toh. Kadang-kadang aduh, siapa kok begini? Tapi ya, orang tetap setia. Tapi disitulah ketaatan kita, kesetiaan kita, iman kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Baru-baru ini ada perjumpaan dengan seorang bapak. Bagus sekali, saudara. Dia bilang, kita cuma suka bikin tuh pelayanan apapun, biar terasa susah, tak bikin, biar kayak apa dia pialas? Karena kita tahu kita mau diberkati, tapi anak-anak juga diberkati dan ini kita so alami. Itu dia kesaksian. Ya, kadang-kadang tuh berkatnya jadi palia langsung, saudara-saudara. Nanti ada jalan Tuhan, ya. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh setia pada Dia, apalagi setia pada panggilannya, pasti kita dibiarkan. Karena Tuhannya nak mau kasih biar, Dia tahu apa kesusahan dan kesulitan kita, sama halnya dengan murid-murid. Dia tahu susah kasih yang bekerja sama, tahu, bikin jo apa yang. Tapi ada bagian Tuhan untuk memberkatinya. Ya.
Karena itu kalau tombak kerja jangan baku mangiri dengan orang lain apa sobel. Sudah. Masing-masing punya porsi masing-masing. Toh? Ini Tuhan kasih berkat sesuai dengan porsi kita masing-masing, ya. Kalau orang mangiri terus tasono kurang ingat-ingat orang lain be. Akhirnya bukan apa teh bikin dosa. Ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bekerjalah. Ya. Dalam penampakan ketiga, Yesus menampakkan diri saat murid-muridnya sedang bekerja. Artinya apa? Yesus tahu bahwa para murid pun perlu bekerja untuk melanjutkan hidup. Mau makan no, mesti kerja. Nggak mungkin tuh. Contoh orang malas-malas, mau dapat makan apa? Bekerja. Dan Yesus tahu. Karena itu saudara-saudara, Yesus tidak hanya menampakkan diri saat mereka bekerja. Yesus juga dalam pembacaan ini melayani dan makan bersama mereka. Ayat 12 sudah bilang, marilah dan sarapanlah. Ya, Tuhan tahu juga kebutuhan murid-murid. Dan kita percaya Tuhan juga tahu apa kebutuhan kita paling dasar. Ya, makanya percaya. Cuma itu. Ya. Dan ini mau mengatakan kepada kita, Yesus tidak hanya menjumpai mereka dalam pekerjaan mereka, tetapi Yesus juga tahu apa yang paling dasar, yang menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh kasulala bekerja, apa itu? Istirahat dan makan. Dan pekerjaan yang paling baik itu kalau orang tahu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus makan. No, kalau orang bekerja terus cari doi banyak-banyak. Sadikile dead ngana, mati. Karena kita tidak tahu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beristirahat, dan kapan kita mesti mengembalikan ya kemampuan tubuh kita. Makan no. Ya, kalau tidak makan ya banyak doi teh, kalau saki-saki talipa percuma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting dari penampakan Yesus ini adalah bahwa Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Dan Dia juga selalu hadir dalam setiap pekerjaan kita. Ya. Jadi jangan bilang, oh Tuhan berkati, kenapa no orang bekerja apa pendeta, cuma pendeta Tuhan berkati, oh cuma dorang. Ya enggak, petani-petani, nelayan-nelayan, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan. Ya, kalau orang bekerja dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Ya, karena itu saudara-saudara, kehadiran dan berkat Tuhan ini bukan soal besar dan kecil pekerjaan itu kita lakukan, tetapi yang utama adalah apakah ada ketaatan dan adakah kesetiaan kita ketika kita melakukan sesuatu. Ini tuh penting. So itu firman Tuhan bilang begini, siapa yang setia pada perkara kecil, kamu akan memperoleh perkara yang besar. Ya. Itu berkaitan dengan penghargaan terhadap pekerjaan. Ya. Ya. Karena itu saudara-saudara, pengajaran bagi kita, marilah kita kerjakan apapun yang ada pada kita, yang Tuhan ada kasih. Toh. Bukan cuma pekerjaan dalam pelayanan, toh. Ini panitia-panitia, baking bagus-bagus. Toh. Ya. Jangan so badiri le di muka, habis itu enter idong tidak dapat lihat. Ya. Padahal Tuhan ada lihat DP pengakuan, kesediaan. Ya. Tapi ingat juga orang bekerja hari-hari di rumah, jangan tuh bilang Tuhan gak nak tahu, baking itu tidak betul. Tuhan tahu. Ya. Tapi kita akan diberkati kalau kita melakukan dalam kebenaran, dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Amin.